tentang kegiatan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Banyuasin di SMK Negeri Air Kumbang. Adapun susunan acara pada hari ini ialah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMK Negeri 1 Air Kumbang, yang ketiga pemaparan materi oleh 3 narasumber kita, yang keempat kita akan berdiskusi, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, langsung saja saya masuk ke acara pertama, yaitu acara pembukaan. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri Air Kumbang kepada Ibu R.A. Mariatul. Kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Biasanya ini jam-jam kita istirahat, jam makan siang, tapi malah dijejeli dengan materi-materi yang malah bikin ngantuk, bikin lapar ya. Terus di depan gak ada makanan, cuma ada minuman. Jadilah dulu ya. Baiklah, saya di sini akan meneruskan materi kita. Ini masih berkaitan juga dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Melis tadi mengenai Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya kita di sini belajar itu bersama-sama ya, mempelajari apa yang sebenarnya bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sudah merumuskannya. Nah, ternyata itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di sekolah gitu. Apalagi sekarang setelah masa daring ya, kita mengalami, siswa-siswa kita itu mengalami kemunduran baik dari segi moral maupun dari segi prestasinya ya, kita semua merasakannya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, berarti di sini kita ada budaya positif di sekolah gitu. Apa budaya positif? Kalau di sini saya bikin 3 pertanyaan ya. Apa menurut Bapak Ibu budaya positif itu? Apakah siswa yang selalu menurut ketika diajar, tidak membantah, tidak bandel, mengikuti semua aturan? Seperti itu Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang lain? Budaya positif. Oke. Kalau misalkan kita berpendapat bahwa budaya positif itu ketika siswa datang sekolah tepat waktu, ya, mengerjakan semua tugas, disiplin waktu, disiplin mengumpulkan tugas. Lalu apakah hal itu sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Jangan lihat ke siswanya, lihat ke diri kita sendiri, gitu kan? Apakah kita sudah melaksanakan budaya positif gitu? Di sekolah ini kan yang menjadi elemennya itu banyak. Ada siswa, guru, ya, TU, kepala sekolah, kemudian dan pegawai lainnya. Nah, budaya positif itu bisa terjadi kalau semua elemen itu bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, contohnya hari ini termasuk ke dalam budaya positif. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada keinginan untuk belajar, pasti Bapak Ibu tidak akan berada di ruang ini. Pasti Bapak Ibu bisa lari, aku nak lari aja lah, gak masalah, gak kena denda juga kan kalau saya lari. Tapi Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk hadir ke ruangan ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Ini juga sudah termasuk ke dalam budaya positif, kan? Nah, sudah saya singgung, jadi siapa yang menjadi promotor budaya positif di sekolah? Ya guru, ya kepala sekolah, artinya semua elemen. Kalau gurunya rajin, siswanya bisa mengikuti, nah itu lebih bagus lagi. Tapi kan kenyataannya kadang kita menemukan siswa-siswa yang
waktu ya, anak-anak pada bilang, Bu, saya tidak akan bisa datang tepat waktu. Nah, pernah Bapak Ibu ngajak siswa datang tepat waktu dan jawabannya seperti itu? Ya, saya mengalami dan itu bukan satu kelas, ya, itu 2 kelas yang ketika saya tanya, ayo kita datang tepat waktu ya, gitu. Jawabannya seperti itu, Bu, kami tidak akan bisa datang tepat waktu, gitu kan? Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan anak, wah kamu malas, kamu ini, kamu itu. Tapi kalau di dalam budaya positif, bagaimana kita menerapkan kepada siswa, merubah mindsetnya sedikit demi sedikit untuk mengatakan hal-hal yang positif pada mereka. Ketika mereka melakukan hal negatif, kita tanggapi dengan positif, gitu. Kita cari tahu dulu apa alasannya, gitu ya. Boleh lanjut, Pak? Nah, ini masuknya ke teori kontrol. Kalau kita ingin menciptakan sebuah budaya yang positif, ya kan? Berarti di sini kita melakukan kontrol kepada siswa kita. Padahal ya, dari apa yang saya dapatkan, teori kontrol itu merupakan hal yang semu. Oke, di sini ada narasi saya katakan di sana, jika Bapak Ibu menggenggam sebuah benda yang berharga dan teman Anda ingin mengetahuinya, apakah Bapak Ibu mau memperlihatkan? Apa saja, terserah. Di pemikiran Bapak Ibu tuh, Ibu sedang menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kiri atau tangan Anda. Tapi teman Anda pengen tahu. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, bertahan dan tidak akan memperlihatkannya. Atau yang kedua, memperlihatkannya apabila teman Anda memberikan rayuan atau memberikan iming-iming. Coba, kalau Ibu milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira? Yang kedua. Ibu, Bu Atun yang kedua. Yang pertama? Ada yang milih yang pertama? Yang ketiga. Ya, maksudnya contoh 2, contoh 3. Yang pertama. Oke, berarti di sini ada 2 pendapat. Apa makna dari 2 pendapat itu? Ibu Atun, saya akan perlihatkan kalau kamu meraih saya dan memberikan saya sesuatu. Itu misalkan bisa apa saja, bisa uang, bisa apapun, bisa pujian. Sedangkan Ibu Iin, dia kekeh, dia nggak mau ngasih tahu apapun. Alasannya pasti ada. Kalau Ibu Iin alasannya apa, Bu? Nggak mau ngasih, Bu. Nah, alasannya bisa saja nanti temennya kalau melihat apa yang dipegang Bu Iin itu pengen. Nah, dari 2 hal tersebut ternyata ya, orang mau dikontrol kalau di dalam dirinya itu dia memberikan izin untuk dikontrol. Makanya teori kontrol itu sifatnya semu, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak-anak kita, mereka mau kita berikan ini, berikan itu, mereka nurut, itu pasti ada alasan di dalam dirinya. Tidak mungkin tidak ada alasan. Mungkin Ibu Atun, kenapa alasannya mau memberikan tadi? Karena mungkin dia dikasih ini kan, artinya ada motivasi di dalam diri seseorang. Kenapa mereka mau melakukan itu? Lanjut, Pak. Nah, ini stimulus respon lawan teori kontrol, gitu ya. Menurut teori Dr. William Glasser, jadi di sini bukan saya yang ngomong bahwasanya teori kontrol tadi bersifat semu, Bapak Ibu ya, yang mengatakan itu Dr. William Glasser. Sebelum saya belajar ini juga saya berpikirnya saya bisa ngontrol siswa nih, saya pasti bisa gitu. Saya aja bisa begitu. Kalau saya kasih hukuman pasti mereka mau. Ternyata dasar-dasar kita ngasih hukuman, ngasih ini, ngasih itu kan merupakan ada motivasi di dalam diri mereka bahwasanya saya tidak mau dihukum, makanya saya mau menurut, gitu kan? Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita bisa mengontrol murid, itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Bukan kita yang bisa mengontrol murid, tapi murid itu memilih mau untuk kita kontrol, ya. Bisa jadi motivasinya karena mereka takut sama kita. Itu motivasi yang pertama. Atau bisa juga karena memang mereka sadar diri bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah yang terbaik
dan bermanfaat, sedangkan kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi di sini Bu, ada bumerang ketika kita memberikan pujian kepada siswa kita. Ada siswa yang ketika diberi pujian, mereka lalai atau menjadi haus pujian. Nah, yang pertama kita mengharapkan hal positif terjadi, yang terjadi justru kebalikannya. Ketika kita berhenti memberikan pujian, maka mereka akan berhenti melakukan hal baik tersebut. Sedangkan kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat. Kenapa? Ada orang yang ketika dikritik dia justru down, ya. Ada orang yang ketika dikritik dia justru merasa direndahkan, gitu ya, dan menguatkan karakter. Nah, gini, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami siswa-siswa yang ketika disuruh maju itu nggak mau, ya kan? Kenapa? Karena mereka dari kecil itu sudah dijejali dengan perasaan bersalah. Kalau kemarin instruktur bilang kayak gini, kalau anak kecil tiap hari kita biasakan dengan cara menakut-nakuti, mereka akan berpikir bahwasanya, oh saya salah, saya tidak bisa berkembang. Jadi mereka sudah dari kecil, ya, ketika Bapak Ibu jangan naik ke atas tangga, jangan ini, jangan itu. Harusnya mungkin itu hal berbahaya. Kita pengennya anak itu kan nggak jatuh ya, kita pengen anak itu mendapatkan keselamatan. Tetapi ternyata hal itu membawa dampak negatif kepada anak tersebut. Mereka tidak bisa berkembang. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang takut-takut, tidak mau mengembangkan diri, padahal mereka punya potensi. Karena apa? Itu ada andil dari diri kita orang dewasa ketika mereka masih kecil. Kita selalu hantui dengan hal-hal negatif. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Oke, ini memaksa itu efektif untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang pasti bisa jadi anak itu akan berontak. Makanya kita sering dengar nih, atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering bilang kayak gini, oh iya dia keluar dari kandang macan, makanya ketika keluar dari kandang macan kayak gitu dia. Nah itu efek dari bahwasanya orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik, tetapi hal tersebut tidak diterima oleh anak tersebut. Lanjut Pak. Oke. Konsep disiplin positif dan motivasi. Nah di sini kaitannya Bapak Ibu. Ketika seorang anak ya, mereka ingin menjadi lebih baik, kita selalu gembor-gemborkan harus disiplin, gitu kan? Nah kalau menurut Bapak Ibu apa arti disiplin? Kalau kita ngomongin disiplin, biasanya disiplin itu berkaitan dengan apa? Peraturan. Nah biasanya kita berkaitan dengan peraturan, apapun itu bentuk peraturannya. Nah peraturan-peraturan yang ada itu biasanya menimbulkan apa? Kalau tidak diikuti, hukuman. Lanjut Pak. Oke, kok kayaknya konsep disiplin positif. Jadi kalau saya baca Bapak Ibu ya, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Jadi makna disiplin itu bukan hanya tentang peraturan yang harus diikuti, tetapi bagaimana seseorang itu mampu memimpin dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru dia bisa mempengaruhi orang lain. Maka jangan salahkan ketika anak-anak kita tidak bisa mengikuti peraturan, kalau dari diri kita sendiri sebagai bapak ibu guru itu belum bisa memimpin diri sendiri. Ya, banyak contohnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya saya aja nih, misalkan saya menuntut siswa saya untuk datangnya 7:30. Saya sendiri sampai di sini jam 8. Nah, itu kan sudah menyalahi disiplin positif, gitu kan? Makanya ketika
paling sering dilakukan, ya. Contohnya, siswa dia tidak mau masuk, dia tidak mau telat karena kalau telat saya harus ambil sampah misalkan. Karena kalau telat saya dihukum suruh lari lapangan, contohnya seperti itu. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini misalkan saya mau tepat waktu, karena kalau yang tepat waktu akan dapat poin tambahan dari Bapak Ibu guru, akan seperti itu. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga inilah yang motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Jadi kalau orang mau perilakunya lebih baik, dia sadar. Jadi ada 3 motivasi dan ini pasti saya sendiri pun juga mengalami hal ini, ya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, itu semuanya sudah pernah saya rasakan sendiri, ya. Lanjut, Pak. Nah, ini yang paling penting dan ini yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu mengenai keyakinan kelas. Ya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Di sini ada sedikit perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu dimulai dari diri siswa masing-masing. Artinya mereka sadar betul bahwasanya kalau saya melanggarnya, saya akan mendapatkan konsekuensi. Sedangkan peraturan itu mengikuti karena mereka takut dengan hukuman. Jadi ada perbedaan antara konsekuensi dan juga hukuman. Kalau konsekuensi itu dia nyambung antara yang dia langgar dengan apa yang menjadi akibatnya. Kalau hukuman itu apa yang dia langgar kurang nyambung dengan apa yang mereka dapatkan. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, ini contohnya perbedaan dari keyakinan kelas, peraturan dan juga perbedaan dari konsekuensi dan hukuman. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kalau menurut Ibu, kalau anak-anak mencoret-coret di meja, kemudian kita suruh bersihkan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Oke, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita jawab bersama-sama. Yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Jadi dia misalkan minjem buku temannya, setelah dipinjam ternyata dirusakkan. Nah, itu disuruh ganti. Konsekuensi. Oke. Berarti dari sini konsekuensi dan hukuman itu terdapat 2 hal yang sangat mencolok, ya. Kalau konsekuensi itu tadi yang saya bilang, dia nyambung apa yang dilanggar dengan apa yang menjadi akibatnya. Contohnya nih, kalau dia mencoret-coret meja tulis, ya konsekuensinya itu tinggal membersihkan, bukan disuruh lari 10 kali lapangan. Kan itu tidak nyambung dan tidak menyelesaikan permasalahan. Gitu. Kemudian yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya benar, ini adalah hukuman. Kalau memang dia tidak membawa masker, konsekuensinya apa? Bisa kasih konsekuensinya mungkin beli masker dulu. Setelah beli masker, dia masuk kelas kan pasti sudah terlambat. Nah, konsekuensinya adalah karena dia terlambat, makanya dia harus mengganti jam yang terlambat. Kemudian ketiga, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sudah pasti konsekuensi karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Kalau pengalaman saya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang waktu minggu pertama masuknya setelah saya masuk. Di papan tulis itu ada saya bikin keyakinan kelas dan konsekuensi. Nah, konsekuensi dan peraturan keyakinan yang saya berikan itu adalah yang pertama, jika saya telat masuk ke kelas, maka saya akan menggantikan waktu yang sudah saya hilangkan. Maksudnya, kalau misalkan mereka telat 5 menit, berarti mereka harus mengganti 5 menit. Kalau mereka telatnya 10 menit, berarti juga harus mengganti 10 menit. Nah, hal itu setelah saya jalankan selama 2 minggu, itu menurut saya Bapak Ibu ya, itu cukup ampuh. Karena kalau saya cuma kasih hukuman push up, itu tidak manjur. Saya sudah pernah lakukan itu
semester 1. Karena waktu itu saya belum belajar ini. Jadi itu saya kasihnya tidak nyambung antara pelanggaran dengan akibatnya gitu kan. Nah sekarang saya perlakukan seperti itu. Kemudian kalau misalkan mereka nggak ngumpul tugas, saya suruh untuk menjelaskan materi yang mereka tidak kerjakan selama 5 menit atau membuat double. Tinggal mereka mau pilih yang mana. Dan itu juga aku Bapak Ibu, karena anak-anak itu kebanyakan mereka takut kan berdiri di depan. Nah hal itu menyebabkan mereka jadi secara tidak langsung kita paksa mereka untuk mau disiplin ya. Untuk disiplin kan kayak datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, itu sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka untuk disiplin. Terus yang ketiga apa namanya? Itu yang paling saya ingat karena itu dua hal yang menurut saya paling sering terjadi. Nah mungkin Bapak Ibu bisa meniru lah ya, bisa meniru dari dua hal tersebut. Ya, jadi peraturan itu bukan konsekuensi itu membuat mereka sadar bahwasanya oh kalau saya melakukan ini ruginya itu di diri saya sendiri, gitu kan? Ruginya di diri saya sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke bapak ibu guru. Jadi itu yang saya dapatkan juga dari instruktur dan saya coba terapkan di kelas-kelas dari kelas 10 TKJ sampai kelas 10 TBSM. Nah ini yang terakhir mengenai pemenuhan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi sini saya jelaskan bahwasanya kita ngajar siswa. Pernah ketemu nggak siswa kalau misalkan kita ngajar dia ngobrol di belakang? Sering. Atau ketika kita ngajar siswanya itu tidur? Sering. Kenapa? Jawabannya pasti karena mereka itu bosan. Kenapa mereka bosan? Mereka bosan karena mereka di sini tidak terpenuhinya kebutuhan kesenangan. Artinya mereka tidak senang ketika belajar di kelas kita. Maka bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat siswa itu senang ketika belajar di kelas kita? Ya, misalkan kita gunakan media pembelajaran yang interaktif dengan siswa atau menggunakan alat-alat yang bisa membangkitkan keingintahuan siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada cinta dan kasih sayang. Nah ini yang paling banyak kasusnya. Kita pernah ketemu nggak siswa itu yang aleman, ya kan? Nah ngalem. Kalau nak apa-apa nak minta di ayo nak gitu kan? Maunya mintanya dirangkul. Maksudnya dirangkul bukan dirangkul ya dalam kata-kata. Itu bisa jadi dirangkul. Itu karena mereka kurang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bisa jadi mereka di rumah tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Gitu ya. Lanjut Pak, di sini ada studi kasusnya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Dinda seorang siswa yang pendiam dan pemalu. Selama istirahat, ia hanya duduk di kelas atau di perpustakaan. Suatu ketika ada lomba debat di mana Adit yang merupakan kandidat lomba sakit dan harus digantikan. Kepala sekolah bertanya kepada guru siapa yang menjadi pengganti dan sepakat Dinda yang dipilih karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya luas. Setelah terpilih menjadi kandidat, Dinda berlatih bersama anggota debat lain dan dibimbing oleh Kak Fran. Hasilnya mereka juara. Semenjak itu Dinda menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam. Ia dikenal sebagai Dinda juara kompetisi debat. Selama jam istirahat, Dinda menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang menjadi rajin lebih berdebat, menjadi ketua klub debat dan mempromosikan klub debatnya. Nah, ini adalah studi kasus ya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Dinda sehingga membuatnya berubah? Mbak, naik ke atas Pak. Nah, ini ada 5 pemenuhan kebutuhan dasar. Kira-kira pemenuhan kebutuhan dasar mana yang sudah terpenuhi oleh Dinda sehingga Dinda ini menjadi berubah dari yang pendiam menjadi anak yang aktif? Ya, ada cinta dan kasih sayang, ada bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira mana yang dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan, penguasaan,
ini pasti akan punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi dari bacaan yang studi kasus itu bisa benar semua. Ya, yang pertama dari penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan akan kemampuannya. Jadi kalau anak yang ingin mendapatkan pengakuan, kalau si Dinda ini dia Bapak Ibu ya, ada anak yang ketika dia membutuhkan pengakuan atau penguasaan, dia itu lebih over hiperaktif. Misalkan kalau kita nasihatin, dia banyak mendebat. Pasti Bu yang ngajar 10 TTSM ya, yang ngajar 10 TTSM itu pasti merasakan. Kasus ini saya tanyakan di instruktur saya, karena saya juga merasakan ini kenapa ya anak ini kok kalau dinasihatin, kita ajak ngomong, jawabnya selalu nggak enak ke hati, ya, selalu menjawab, misalkan kamu kenapa begini, dijawab ini segala macam, selalu ada jawaban. Lalu saya tanyakan dengan instruktur saya, Bu, kenapa ya Bu, siswa saya kalau saya nasihatin selalu ngajak juga. Kata instruktur saya, itu karena dia butuh yang namanya penguasaan. Dia ingin kemampuannya untuk diakui. Mungkin dia punya kemampuan untuk memimpin. Kebetulan dia juga ketua kelas. Jadi setiap saya masuk kelas juga saya bilang, iya kamu kan ketua kelas, kamu pemimpin di kelas ini. Jadi coba kalau temannya ini itu dibantu, diapakan seperti itu ya. Pasti tahu ya Bapak Ibu ya yang saya maksud ya, nggak perlu saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lucy Rahmawati. Saya siswa kelas 10 TKJ 1. Saya sekolah di SMKN 1 Air Kumbang. Selama saya belajar dengan Ibu Sri Hasih, saya merasa senang. Beliau memperlakukan kami dengan baik. Beliau juga menasihati kami dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Apabila kami melanggar peraturan dari beliau tidak langsung marah, tetapi menanyakan keyakinan kepada kelas kami. Jika ada salah satu siswa kelas kami yang terlambat masuk kelas, maka kami akan memberikan konsekuensi dengan mengganti jam belajar. Saya senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Sri Hasih. Demikianlah testimoni dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Menakin, perwakilan dari kelas 10 TKJ 1 di SMKN Negeri 1 Air Kumbang. Saya merasa sangat senang saat belajar dengan Ibu Sri Hasih Nur Hayati karena beliau adalah guru yang jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Beliau adalah guru yang tidak pernah kasar dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap kami. Kami selalu diajarkan untuk tepat waktu di segala hal, seperti memasuki kelas saat sudah berbunyi bel dan juga mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Apabila kami melakukan suatu pelanggaran, kami akan melakukan konsekuensi dan juga keyakinan kelas yang telah kami sepakati sebagai gantinya. Kami akan melakukan hal tersebut karena itu adanya keyakinan kelas kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku SMK Negeri 1 Air Kumbang, sangat memotivasi supaya dari kegiatan calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri Air Kumbang dan teman-teman yang mengikuti kegiatan tersebut, karena beberapa hal yang mempunyai sisi positifnya. Yang pertama adalah dengan adanya calon dan guru penggerak ini memberikan nilai positif, terutama imbasan kepada sekolah, terutama pada guru-guru lain, yang berdampak mereka mempunyai pandangan yang lebih terhadap guru penggerak dan punya motivasi yang lebih lagi untuk ikut mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak tersebut. Lalu yang kedua, siswa juga semakin antusias sekaligus termotivasi dalam belajar, karena dengan adanya calon guru penggerak ini memperkenalkan variasi dan metode pembelajaran serta pembinaan, sehingga hal tersebut membuat siswa-siswi SMK Negeri 1 Air Kumbang sangat antusias dalam belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Saya adalah salah satu rekan sejawat dari calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 1 Air Kumbang, yaitu Ibu Sri Hasi Nurhayati. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai apa yang telah dilakukan Ibu Sri Hasi Nurhayati sebagai guru penggerak angkatan 4 di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Selama beliau menjadi calon guru penggerak, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, kepada siswa, beliau telah menerapkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita tahu bahwa dulu pelajaran Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat sekali jarang diterapkan. Nah, dengan adanya guru penggerak ini dan adanya Ibu Hasi di SMK kami, maka hal-hal positif sudah ditularkan oleh Ibu Hasi. Nah, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bu Sri Hasi selain menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian juga dia menerapkan nilai-nilai positif, kemudian peran guru penggerak itu. Jadi sedikit banyak sekali perubahan yang dilakukan terhadap sekolah. Tidak hanya dengan siswa, juga dengan rekan kami guru sejawat. Banyak sekali motivasi, kemudian ilmu-ilmu baru yang diberikan, yang disampaikan, yang di-sharing oleh Ibu Sri Hasi Nurhayati. Nah, ini sangat sekali bermanfaat sehingga kami juga termotivasi untuk bergerak maju bersama dengan Ibu Hasi untuk memajukan SMK Negeri 1 Air Kumbang. Selain itu juga Ibu Hasi sudah menanamkan hal-hal atau budaya positif di sekolah. Yang saya pernah lihat, anak-anak antusias sekali melihat kesepakatan kelas, ya, seperti itu. Saya diberikan izin oleh Bu Nurhayati, Bu Sri Hasi Nurhayati, untuk masuk ke dalam kelas. Bagaimana beliau menerapkan kesepakatan kelas, menerapkan budaya-budaya positif yang baik di dalam kelas. Nah, ini saya rasa Ibu Sri Hasi Nurhayati sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Air Kumbang sudah menerapkan begitu banyak perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk testimoni kali hari untuk kali